Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya Yahya sekeluarga beserta para santri dan para pengurus dan jemaah di Al-Bajah semuanya selalu dalam afiah, lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Seperti tadi yang telah diuraikan Buya Yahya di surat Al-Mu'minun di ayat 18 yang diterangkan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan berkuasa untuk melenyapkan. Nah, apakah kaitan dengan keadaan seperti sekarang ini ya Bu Yahya, kami sebagai seorang ibu dengan keadaan di negara Palestina khususnya banyak segitu sudah hampir 55 jiwa yang sudah syuhada gitu ya Bu ya. Saya sebagai ibu itu ngelihat bayi, anak-anak kecil, apakah dunia muslim sekarang ini sampai terdiam dan bantuan pun tidak bisa masuk ke negara Palestina. Dengan kaitan yang tadi dijabarkan di surat Al-Mu'minun ayat 18, apakah berkaitan juga di surat Al-Baqarah di ayat 7? Maaf saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan telah menutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan kaitannya juga dengan di ayat 19 di surat Al-Baqarah, dan intinya terakhirnya ujungnya Allah meliputi orang-orang yang kafir. Dengan keadaan negara Palestina Buya seperti ini, kami mungkin juga sebagian besar umat muslim di dunia sampai keadaan seperti ini kami gundah harus bagaimana Buya ya. Bantuan tetap dilaksanakan, tapi akhirnya tertahan di negara sana, nggak bisa masuk untuk membantu rakyat Gaza. Ini mohon pencerahannya Buya, kami melakukan mungkin hanya sekedar doa dan doa. Mohon pencerahannya Buya, mudah-mudahan sebagai penebuh kunwat hati kami yang tidak berjuang bisa seperti mereka yang akan menjadi udah jaminannya jannah surga. Bagaimana dengan kami ini? Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus, suara hati. Suara yang bagus, suara hati. Hati iman, hati rindu kemuliaan. Dan Buya berharap semuanya harus serius. Itu ada hubungannya dengan ini, tentu ada. Allah bisa memusnahkan, bisa menghancurkan siapa saja. Tapi harus kita pahami, Allah bukan tidak mampu menolong orang Palestina. Akan tetapi lihat, orang Palestina mau diangkat derajat. Jadi gini loh ya, orang Palestina itu diuji seperti kita diuji loh melihat orang Palestina. Orang Palestina diuji dengan itu semua dan mereka sukses, surga, jannah. Tapi kita yang diuji melihat mereka, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya merasa sedih-sedih saja? Mana uang kita keluar? Berapa persen dari rezeki kita? Apakah kita masih memakan produk-produk orang musuh Palestina? Itu saja yang perlu kita hadirkan. Tidak usah. Kita sederhana sebetulnya. Kita sering jangan sampai kita ini seperti mungkin ada Laskar Jihad Al-Bahjah, teriak-teriak. Pelit, masih makan produk orang Yahudi, produk orang Islam. Jadi begitulah. Jadi kita itu harus sukses saat diuji oleh Allah melihat Palestina. Palestina sudah sukses. Orang Palestina sukses ya. Kenapa? Syahid. Kita kita Palestina yang diminum apa, yang dimakan apa, Palestina malu kita dengan Allah. Jadi kita perlu kejujuran di dalam diri kita. Berapa persen dari rezekimu sudah Anda berikan, Anda tumpahkan untuk Palestina? Bukan masalah nyampe tidak nyampe, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengeluarkan kecuekan di hati kita, sehingga kadang orang menyuruh Palestina yang diminum adalah produk musuhnya Palestina. Loh, apa tidak malu? Dia telah membiayai musuh Palestina. Dimulai dari rumah kita. Ini penting. Tentunya masalah produk musuh-musuh Islam ada 3 ya. Ada 2 tingkatan paling tidak. Satu produk yang kita masih boleh membelinya karena untuk bersaing dengan mereka. Teknologi. Kalau kita tidak mengambil, kita kalah dunia teknologi atau kemajuan. Mungkin apa saja, tapi yang kita harga mati nggak boleh membelinya adalah yang tetangga kita bisa membuatnya, susu, air, makanan, kerupuk, semuanya.
Kenapa kita masih memakan milik musuh yang musuh kita? Ini saja. Dan kami seru kepada siapapun. Kecemburuan Anda adalah benar. Tapi jangan sampai nanti kita bohong. Hanya tampak cemburu di lisan kita. Digebiar, wah al-bahjah. Oh ini. Tapi ternyata diam-diam kita mati hati. Yang kita makan apa? Yang kita minum apa? Itu jadi kalau membela Palestina, Palestina sukses, mereka ahli surga, ternyata kayaknya yang belum lulus ujian kita ini. Tanyakan diri Anda sendiri, berapa ribu yang sudah Anda berikan? Berapa juta yang Anda berikan? Dan apakah Anda sudah membiasakan saat ini kalau Anda makan enak langsung Anda bayar serupa untuk Palestina? Kita perlu jujur, kita tidak perlu kita misalnya anak-anak al-bahjah teriak, Allah jiantar dulu, jihadmu pakai duitmu, pakai panjatan doa setiap malam. Kunut nazilahmu mulai. Masih bagaimana doamu setiap malam. Rizkimu yang keluarkan. Di saat kita harus minum produk yang diberikan oleh orang ini, kita harus ngempet. Gimana? Nahan lapar, nahan haus. Nah, ini sudah itu saja jihad kita hari ini. Karena kita sudah tahu, ngirim ke sana nggak bisa. Bantuan tidak bisa. Tapi itu bukan ujian untuk orang Palestina saja. Palestina diuji sukses mereka. Disuruh keluar nggak? Apakah orang Palestina mau kalau diselamatkan pergi ke sini saya tolong? Enggak, saya akan gede di sini membela Palestina. Bahkan mereka bangga kalau anaknya 4-5 mati di Palestina. Wah enggak, kitanya. Jangan sampai kita pandai berteriak, tapi apa? Yang diminum apa? Yang dimakan apa? Dan tanyakan diri Anda sendiri. Pribadi Anda. Kalau kita action depan orang mah bisa, saya anti musuh Palestina, saya bisa teriak-teriak, tapi hakikatnya dalam hati kecilmu. Itu yang kita perlukan. Kalau ibu yang bertanya, yang kita perlukan ya itu hati kecil ini, bukan action. Hati kecil. Waktu Anda makan enak, bagaimana keadaan Anda? Ingat gempa di sana, ingat ini. Sehingga nanti dia cerdas sama makan. Boleh. Anda makan enak dengan saya, tapi setelah itu bayarnya 2. Masak makan 300.000. Ayo paling tidak 300.000 bayar ke resto, 190 ke Palestina. Paling tidak separuhnya deh. Karena iman kita masih setengah-setengah. Jadi membiasakan seperti itu. Anak makan apa? Produk apa? Jangan banyak berhujah tentang produk. Kalau seandainya produk yang memusuhi Palestina ini, betul-betul kita cermati, kita boykot, yang muncul produk saudara kita. Tapi kita banyak berhujah. Sampai kami tanyakan itu yang teriak-teriak itu. Di rumahnya produk apa yang dipakai? Ayo, kita perlu jujur. Kadang-kadang mohon maaf kita, tempat yang baik. Kita sedih dengan air minumnya. Kenapa tidak pakai minum saudara kita? Cuman karena sudah di hadapan kita, kita harus meminumnya. Menyenangkan dia. Tapi selalu kita ingatkan. Dan sebegitu, nah ini ujian kita ini seperti itu. Wahai ibu yang solehah. Ujian di diri kita. Palestina mah oke, sudah sukses. Surga, surga, surga. Tapi mana kita? Apalagi hari ini dunia, hari ini ada hari zaman media, zaman viral, zaman action. Teriak-teriak. Membela Palestina. Beneran dah ini. Beneran toh. Membela adalah kita yang mampu. Kita membela Palestina tidak harus terjun, kita turun di medan laga sana. Karena memang tidak ada dibuka di medan laga. Cuman kalau seandainya dibuka, maka kita termasuk orang di barisan pertama atau malah sembunyi di balik kolong. Ini karena kita hanya pandai berteriak-teriak saja. Buktinya apa? Duit kita itu nggak keluar, produk musuh Islam masih kita makan, action saja, hanya pengen di kamera saja. Kita perlu kejujuran siapapun Anda. Dari kejujuran Anda lah Anda akan menemukan keselamatan. Tapi kalau kita cuek, ketahuilah kalau kita cuek, kita termasuk bagian daripada yang menghancurkan saudara kita, jangan-jangan tanpa kita sadari. Tetap Anda berderma, jangan berkata nyampe tidaknya, ditampung sekarang. Nanti suatu ketika selesai bisa dikirim nanti. Oh dia bohong dan sebagainya, sudahlah. Oh ini adalah lembaga negara pun katanya nggak benar, jangan nggak usah berprasangka buruk. Lembaga ini nggak benar bagaimana? Yang penting adalah kita mengeluarkan kekikiran kita, ketidakpedulian kita dari hati kita untuk saudara. Kita di Palestina atau di luar Palestina yang terganggu. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Kita beberapa hari ini memang banyak penanya yang memang perindu kejayaan di Palestina. Maka kami ingat kepada yang lainnya, harus Anda punya rasa semacam itu. Dan Anda jujur. Dulu ada seruan produk-produk
memusuhi Islam. Kalau tidak salah dari MUI dan sebagainya. Kita sudah mulai dari pondok didirikan, kita berusaha untuk tidak menjual produk itu. Coba yang ini, kita sudah dari dulu. Selagi diindikasi produk itu memusuhi Islam, kalau produk saudara yang non-muslim yang tidak memusuhi Islam, Islam tidak memusuhi kok. Islam tidak melarang kok. Sesama atau manusia non-muslim hidup baik boleh. Tapi kalau sudah ada diindikasi produk ini, maka kita harus hindari dong. Seperti itu. Iman halus sekali dalam hati, bukan action, bukan bendera yang diangkat. Anti Israel, bukan itu. Tapi dalam hati ini bagaimana kita membela Palestina, membela orang-orang yang tertindas dan seterusnya. Itu saja, semoga Allah menjaga iman kita, memberikan ketulusan, menjauhkan dari kemunafikan, dusta, action, peran yang tidak sesungguhnya. Semoga Allah menerima amal baik kita, Allah mengampuni kita semuanya. Jujur Anda sekarang, pemirsa dimanapun Anda berada. Saudara Anda yang masih membuat produk susu, air, kerupuk, gula, beras, minyak, dan sebagainya, milik siapa yang Anda beli? Anda jujur sekarang. Dimulai dari saya yang pertama, penanya yang kedua, dan yang lainnya. Supaya kita tidak hanya masuk bab action. Action mah gampang. Allah, Palestina, Palestina. Kalau bikin ternangis, kasih bawang dikit, jujur. Bukan itu. Ayo, mana? Dari situ Anda sudah jihad. Sebab jahat betul yang musuhi Palestina. Kan begitu. Produk. Gitu masih ada yang ngecek. Sana, kalau ya kita. Coba kalau nanti produk-produk mereka balik ke gunung sana. Lah ini sudah nggak bisa memilah antara produk mana. Ini tambah lagi jarang ngaji gitu. Produk itu di dalam Islam mulai dari zaman Nabi itu zaman kejayaan Islam, kita boleh beli dari musuh Islam senjata untuk merangi mereka, gitu loh kurang lebihnya, ya kan? Boleh, ini gambarannya ada. Tapi kalau urusan susu, jangan sampai lidah kita susunya sudah susu Zionis, sudah susu, lidahnya lidah musuh Islam, dikasih susu yang lain nggak mau, dilatih sama ibunya sama. Jujur di masalah ini kami cemburu masalah produk ini. Saya lebih senang beli produk saudara saya, tetangga saya. Mungkin lebih mahal sedikit barangkali. Hitung-hitung sedekah. Sekarang Anda beli di mana? Ayam siapa yang Anda beli hari ini? Burger siapa yang Anda beli hari ini? Subhanallah. Jujur, kalau Anda jujur aman. Dari situlah yang kita rindukan. Baik, kemudian tolong rekening Palestina mana di sini? Belum disebutkan rekening Palestina. Ujian ini, gaji Anda berapa persen untuk Palestina? Semuanya ini. Jangan hanya gini-gini tak sampai di rumah nggak ingat lagi. Palestina. Mana? Coba kasih rekening Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.